Berat dapatkan Emil Audero, PSSI ungkap nasib naturalisasi Maarten Paes yang masih tersendat. PSSI mengisyaratkan sudah tidak lagi mengejar tenaga dari kiper milik Sampdoria, Emil Audero. Pasalnya, PSSI kini tengah berupaya menuntaskan naturalisasi penjaga gawang FC Dallas, Maarten Paes yang masih tersendat. Proses naturalisasi Maarten Paes harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga karena terganjal aturan FIFA. Mantan pemain FC Utrecht itu ternyata pernah membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Sementara berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Sejauh ini PSSI terus menunggu jadwal sidang di CAS untuk menentukan nasib Paes. Dikatakan Arya Sinulinga, PSSI yakin Maarten Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Kini Paes sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia usai menjalani sumpah kewarganegaraan pada akhir April lalu. Jika naturalisasi sudah tuntas, Paes berpeluang debut bersama timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Rencananya babak tersebut mulai berlangsung pada 5 September hingga Juni 2025. Sementara drawing ronde ketiga dijadwalkan digelar pada 27 Juni di Kuala Lumpur, Malaysia. Di putaran ketiga akan terbagi ke dalam 3 grup yang masing-masing dihuni 6 tim. Timnas Indonesia tempati pot 6 undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, apa konsekuensinya? CAS rilis jadwal sidang sebulan ke depan, tidak ada agenda Maarten Paes, kapan bisa bela timnas Indonesia? Kejelasan status Maarten Paes sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti. Belum lama ini PSSI menyebut kasus Paes akan dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Namun sampai saat ini jadwal sidang Maarten Paes di CAS belum jelas. Pengadilan tersebut belum lama ini merilis jadwal sidang mereka dalam sebulan ke depan. Menariknya, tidak ada kasus Maarten Paes yang tercantum dalam jadwal sidang itu. Kiper FC Dallas itu tampaknya masih harus menunggu lama untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Padahal Maarten Paes sudah menjalani prosesi sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada April lalu. Maarten Paes memang memiliki kasus yang menarik. Paes tidak sama seperti pemain naturalisasi lain yang dilakukan oleh PSSI. PSSI perlu melakukan upaya ekstra pada kasus Maarten Paes. Sebab kiper berusia 26 tahun itu pernah memperkuat timnas Belanda AU21 pada usia 22 tahun. Menurut aturan FIFA, pemain tidak bisa pindah federasi jika hal itu terjadi. Namun dalam banyak kasus, perpindahan itu masih bisa dibenarkan setelah dibawa ke CAS. Belum jelasnya status Maarten Paes membuat Hernando Ari Sutaryadi masih menjadi kiper utama timnas Indonesia sampai saat ini. Di belakang Hernando ada Nado Argawinata dan Muhammad Adisatrio. Namun belakangan performa Hernando Ari Sutaryadi cukup mengkhawatirkan, terutama kemampuannya dalam menguasai bola dengan kaki. Timnas Indonesia menantikan undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Drawing bakal dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Putaran ketiga akan diikuti 18 peserta. Dalam undian ke-18 peserta itu akan dibagi dalam 3 grup yang berisi 6 tim. Nantinya 2 tim teratas masing-masing grup berhak lolos ke putaran final Piala Dunia. Untuk keperluan undian, tim yang lolos dibagi ke dalam 6 pot dengan masing-masing diisi 3 tim. Pembagian pot dilakukan berdasarkan ranking FIFA terbaru. Dikutip dari laman resmi FIFA, saat ini timnas Indonesia menempati peringkat ke-134. Tim asuhan Sintayong menempati posisi terendah di antara tim lain. Skuad Garuda pun tergabung ke pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Apa konsekuensi posisi timnas Indonesia sebagai tim di pot ke-6? Posisi tersebut menyebabkan Indonesia akan berada di grup berat. Semua tim kuat berpeluang menjadi lawan Indonesia. Hanya 2 tim yang tak mungkin berada satu grup dengan pasukan merah putih, yakni Korea Utara dan Kuwait. Undian akan dilakukan dengan mengambil 1 tim dari tiap pot untuk dijadikan menjadi 1 grup.
Karena itu Indonesia bisa saja mendapatkan grup berisi Jepang, Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Cina. Kemungkinan lain juga tak kalah berat, misalnya Korea Selatan, Irak, Uzbekistan, Bahrain, dan Kirgistan. Selain itu Indonesia bisa dikepung klub Timur Tengah seperti Iran, Irak, Arab Saudi, Bahrain, Oman, dan Palestina. Artinya bila babak kedua bisa dilewati tim Garuda dengan tak mudah, tantangan di putaran ketiga akan lebih berat lagi. Timnas lanjut ke babak ketiga, STY mau naturalisasi pemain lagi. Seiring dengan langkah Timnas Indonesia yang melaju ke babak ketiga Piala Dunia 2026, pelatih Sintayong mengungkapkan keinginan merekrut pemain naturalisasi yang baru. Geliat naturalisasi di Timnas Indonesia bergeliat sejak lebih dari 1 dasawarsa silam. Keseriusan mendatangkan pemain-pemain berdarah Eropa kian menjadi dalam 4 tahun belakangan. Nama-nama berbau asing pun mendominasi Timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Termasuk 2 laga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin menyatakan pencarian pemain naturalisasi belum berakhir dan masih berniat menghadirkan sosok-sosok dari Eropa dengan keturunan Indonesia. Sementara di sisi lain, Shin juga masih mengeluhkan performa lini depan Timnas Indonesia dan terus berupaya menemukan pemain yang memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Dalam laga melawan Irak dan Filipina, Timnas Indonesia memiliki beberapa peluang namun hanya bisa mencetak 2 gol dari 2 laga tersebut. Shin tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan tim asuhannya. Meski terus mengevaluasi diri dengan baik, Shin pun akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain. Saat ini terdapat beberapa nama pemain di Eropa yang dikaitkan dengan Timnas Indonesia seperti Ole Romeni dan Jairo Riedewald. Romeni merupakan pemain depan, sementara Riedewald adalah gelandang yang juga bisa bermain sebagai bek. Satu nama lain yang berposisi sebagai penyerang dan tinggal melakukan sumpah untuk mendapat status WNI adalah Jens Raven. Saat ini Raven sedang menjadi bagian Timnas Indonesia U20 yang berlaga di Toulon Cup 2024. Berada di Indonesia, apakah pemain Ajax Amsterdam Tristan Gooijer bakal dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia? Berada di Indonesia, Tristan Gooijer. Mengutip dari akun Instagramnya @tristangooijer, fullback kanan berusia 19 tahun ini sedang berada di Canggu, Bali. Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewa. Maksud Tristan Gooijer berada di Indonesia hanya untuk berlibur. Namun bukan tak mungkin potensi Tristan Gooijer mengurus berkas naturalisasi itu masih ada. Indonesia sendiri sangat membutuhkan jasa Tristan Gooijer. Saat ini Timnas Indonesia membutuhkan pemain jempolan di posisi wingback atau fullback kanan. Sebab 2 pemain andalan Timnas Indonesia di posisi itu, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam, tak dalam kondisi terbaik. Dibilang begitu karena baik Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam sama berstatus pemain cadangan di klub masing-masing. Ketika dipercaya tampil membela Timnas Indonesia pun belum menampilkan performa gemilang. Di sisi lain, Tristan Gooijer pelan-pelan menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Jika terus meningkatkan performanya, hanya masalah waktu bagi Tristan Gooijer menjadi pemain reguler di Amsterdamers. Lantas, pernahkah PSSI menghubungi Tristan Gooijer sebelumnya? Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Tristan Gooijer mengaku pernah dihubungi PSSI. Sayangnya, tidak ada tindak lanjut setelah itu. PSSI pernah mendekati Tristan Gooijer jelang Timnas Indonesia U20 tampil di Piala Dunia. Selain Tristan Gooijer, PSSI saat itu mendekati Ivar Jenner dan Justin Hubner hingga akhirnya kedua pemain itu resmi memegang paspor Indonesia. Bagot kembali bela Timnas. Erick Thohir butuh pemain serius hadapi kualifikasi Piala Dunia. Bek andalan Timnas Indonesia Elkan Bagot menyampaikan permintaan maafnya kepada Sintayong. Elkan Bagot tidak kecewa namanya tidak masuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia. Elkan Bagot membuka peluang siap membela Timnas Indonesia kalau kembali mendapatkan panggilan dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Saat ini Sintayong mudik ke Korea Selatan. Ada jeda istirahat pertandingan kualifikasi Piala Dunia.
Ketua PSSI Erick Thohir mengingatkan kepada pemain untuk serius menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. STY harus kembali berikan kesempatan kepada Elkan Bagot di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Semenjak dikabarkan tak memberikan respon kala dihubungi oleh timnas Indonesia jelang laga play-off Olimpiade Paris pada bulan Mei lalu. Nama seorang Elkan Bagot seolah tertepikan dari skuad merah putih. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong bahkan mulai tak lagi memprioritaskan keberadaan pemain Ipswich Town tersebut dan tak memasukkan namanya dari skuad Garuda untuk menjalani 2 laga sisa babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran kedua lalu. Namun jika melihat situasi saat ini, sejatinya masih ada setidaknya 2 alasan yang membuat Coach Shin harus kembali memikirkan untuk memanggil lagi center back berusia 22 tahun tersebut. Mengapa seorang Elkan Bagot harus kembali dipikirkan untuk masuk lagi ke timnas Indonesia adalah karena salah satu palang pintu utama timnas Garuda saat ini, Jordi Amat tengah mengalami fase penurunan performa yang cukup signifikan. Dengan penurunan performa yang seringkali merugikan timnas Indonesia tersebut, Jordi Amat membutuhkan sosok pengganti yang tentunya harus memiliki kualitas sama atau mendekati yang dimilikinya tersebut. Dan dari beragam nama yang muncul, tentunya nama seorang Elkan Bagot bisa menjadi nama yang paling dikedepankan untuk hal ini.